Kesehatan mental kita tuh yang penting. Jadi kalau di negara-negara yang aku tahu nih ya, yang aku udah pernah ke sana, Malaysia, pemerintahnya itu udah sampai mengeluarkan ini loh, ada hotline number kalau misalnya kau merasa kesehatan mentalmu terganggu. Jadi kayak KDRT itu meningkat pasti, kriminal meningkat pasti gitu kan, orang-orang putus asa meningkat, hamil juga meningkat. Iya, itu lagi lah Kak. Cuman itu tadi, pemerintahnya seperti itu pemikirannya, oke ini ada layanan konseling, bebas pulsa, kau boleh telepon, kau boleh mengadu. Nah sebenarnya yang paling penting, kayak sekarang ini, ya kita ini berkawan-berkawan ini, saling support, inilah yang namanya support system. Oke, aku gak punya uang banyak Bang Ai, aku gak punya uang sampai 100 juta, 500 juta, oh Siska 50, enggak. Tapi ya kalau Bang Ai mau cerita, Siska mau cerita, Baby mau cerita, ngobrol. Karena kayak gini-gini ini kita nggak bisa pendam sendiri. Iya. Kalau kita pendam sendiri, kita stres sendiri, kita malah susah sendiri. Wah, gila. Jadi ini adalah momen yang tepat sebenarnya buat teman-teman yang oke, inilah momen dimana the true friends are keluar sebenarnya itu kan. Nggak butuh. Oh, kau harus bayarin listrikku enggak? Kau harus bayarin pulsaku enggak? Ngobrol aja, sharing. Apa nih yang bisa kita obrolin? Apa kesusahanmu? Kok ngerasa kesulitanmu apa? Oh aku nggak punya ini. Aku bilang sama Baby kemarin, aku stres beb, aku nggak bisa pergi nih ke Malaysia. Tapi ya udahlah, mau gimana nih, nikmatin aja. Nah sekarang ini apa ya solusinya? Mungkin bisa jualan-jualan hal-hal kecil. Ya kalau untuk beli barang terus jual kan modal lagi nih, gitu kan? Dropship ngambil dari si A punya barang hand sanitizer, oke darimu 10.000, aku jualin 15.000, lumayan dapat 5.000, mungkin nggak banyak tapi at least bisa mengurangkan beban kita dan kan? tetap ada pemasukan walaupun dikit. Cuman mungkin gini loh Poy, dan harus ya kurang-kurangin baca-baca berita-berita itu. Nah, kalau aku ya karena aku juga. gini loh, dari awal aku udah takut kali, sumpah aku takut kali. Cuman ya bukan kita juga nggak ini ya, bukan juga pada diri. Tapi itu maksudnya yang pertama aku hindari, aku tidak baca berita-berita itu aja. Nggak, tapi kadang mikirnya gini kan, maksudnya kayak kita kan kemarin sempat nggak tahu sampai kapan dan mikirnya dan harapannya juga cepat selesai. Kadang-kadang kan kita cuma punya tabungan nggak banyak kan, kayak kasus kita sendiri lah, kayak aku sendiri kasusnya tabungan ada tapi namanya gunung setinggi apapun dikait tetap habis kan. Nah jadi lagi udah betul-betul habis kayak gini, kayak yang Poppy bilang mau kita ketemu sama temen pun, temen mikir kita pun mikir gitu loh, dengan berbagai macam pikiran. minyak kendaraan dan mungkin jadinya kita jadi timbul pemikiran yang jadi apa ya, pesimis dan negatif jatuhnya. Mau jumpain teman, nanti teman mau nggak ya ketemu sama aku gitu. Itu wajar, itu kan namanya keraguan, ketidakpastian kita kan sama keadaan sekarang, wajar. Cuman maksudnya begini loh, sebenarnya di saat kayak gini kalau aku melihatnya, selain orang yang ragu-ragu, selain orang yang tiba-tiba sedih, tiba-tiba putus asa, ternyata lahir banyak orang yang tiba-tiba kreatif. Yang tiba-tiba kreatif, yang tadinya dia nggak pernah nyentuh dapur, tiba-tiba nyentuh dapur. Tiba-tiba jualan dendeng, contoh kawan kita Bang Ari, tiba-tiba jualan dendeng. Kayak aku ya selama, padahal dia sekarang udah manajer artis ya. Iya, 12 tahun berkawan dengan dia, nggak pernah aku ngeliat dia megang dendeng, megang dapur gitu kan, tiba-tiba jualan dendeng. Enggak, dia masak sendiri. Iya, masak sendiri. Dia apartemennya. Dia masak sendiri. Aku ngeliat dan aku tengok sih, mungkin dia kan di Jakarta. Yang sebenarnya lebih banyak terjangkit kan. Iya. Cuman dia happy gitu, dia cari kesibukan. Dia kasih good vibes lah sama orang-orang. Nah, yang paling aku selalu tunggu sih story dia. Hari ini dia beli apa ya, gitu ya kan. Terus dengan kekocakan-kocakannya sama siapa tuh, Nabil ya. Itu jadi kayak tontonan anjir nih, lucu gitu. Ya udah, aku tuh bisa keras loh, makan. Terus kalau yang kayak kakak udah jujur udah pernah coba kemarin mau buat jus, jual jus, kakak buat gitu kan, nggak enak gitu. Jujur aja, ya gitu kakak coba jual kan. Kemarin ada Kiwanda, dia kan jual jeruk lemon ya. Coba jual jeruk lemon, dia per kilonya kalau di luaran itu belasan ribu. Kami cuman jual 10.000. Kami cuma jual 10.000. Artinya kan jauh lebih murah kami gitu. Kakak jual ke sosial media dan kawan-kawan. Dari beratus-ratus kilo, cuman 2 kilo dibeli orang, itu pun untungnya 2.000 1 kilo.
nggak per kilo untung 2.000, berarti aku untung 4.000 beb. Itu udah aku coba Jadi, berkali-kali loh beb. Kau jual ini, ya. Ini kan Rizka aku bohong nih. Kau jual ini, nanti kau stop modal berapa? Dari Kau ngambil untung lagi dari aku? yang enggak lah. Serius lah, nanti ini kan aku record. Enggak, serius sih. Aku kan membantu. Intinya Bang Ai, di situasi kayak gini, satu yang paling penting jaga kesehatan mental. Caranya adalah kelilingi dirimu sendiri dengan orang-orang yang positif. Iya. Jadi kita udah mulai mensortir nih, mensortir dalam artian Teman-teman mana oke, yang ini? teman-teman yang negatif nih, ini Buat teman-teman yang apa nggak gitu? pernah mensupport, yang nggak pernah mendukung, jauhin. Inilah waktu yang tepat yang tadi kita nggak suka sama si A, B, C, D, E, F, G, tapi kita nggak punya alasan untuk memotong hubungan pertemanan. Inilah waktu yang tepat. Saatnya. Iya. Emang bener. Aku nggak suka sama si B karena dia selalu menjelek-jelekan aku, misalnya gitu Atau kan. dia menceritakan orang Iya, lain. atau dia menceritakan orang lain dengan siapa. Inilah saat yang tepat untuk pura-pura udahlah ya kita social distancing dulu Ya, gitu. Padahal itu sebenarnya- alasan yang Iya, akurat, benar. Nah, satu, kelilingi diri dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, coba digali lagi diri sendiri. Mungkin kayak Bang Ai kan nggak punya bakat memasak misalnya gitu kan. Tapi kan Bang Ai bisa nari nih, ya kan, jago nari. Nah, kayak mana ya caranya? Oh, coba ya kalau aku misalnya nih ala-ala kayak kemarin ke Doremi kan, ala-ala aku bikin kelas aerobik online. Iya. Nah, Zumba. Terus dapat duitnya dari mana? Ya, buat aku virtual. minta Ini minta ya. donasi. Aku Oh, berarti kita minta sumbangan sama orang? Iya, ini kan gini loh. aku dapat info ini dari tempat gymku ya. Ini dari tempat gymku ya. Jadi kan selama gym ini kami kan ditutup ya, nggak tahu sampai waktu yang tidak ditentukan. Mereka buat kelas virtual Kak. Per bulan 300.000 membernya. Oh, berarti gini, kakak bikin kelas Buat online. IGTV, buat Instagram sendiri, kakak kunci. Terus kakak buat nanti jadwalnya untuk orang-orang yang sudah membayar. Itu kan jadi pemasukan. Karena Ya, kan ini kan kalau semuanya- Instagram itu kan rame ya, kan nggak semua yang bayar nanti. Makanya. Berarti buatnya kayak di aplikasi yang baru kayak Zoom. Iya. gitu. Enggak Gimana apa-apa di dia- Instagram tapi dikunci, tapi yang orang yang membayar itu baru kakak follow. Nah, itu bisa jadi. itu Jadi yang untuk- terjadi di New Life Gym. Jadi untuk membershipnya, jadi untuk membership. Ribet kali dia. Mungkin karena ini sifatnya nggak ketemu langsung. Nah, biasanya mungkin berapa sih biaya aerobik di aerobik pinggir jalan? Berapa kalau di ini di gym-gym Kalau murah biasa? Kalau di 100.000, kalau tempat kami 200. 300 ya, kalau di situ Kalau mungkin tempat murah mungkin 200. 200. Nah, Mungkin capek Bang Ai lah bisa mulai buat. cepet. Kalau Dengan 10 orang jadwal, sejuta iya, juga, Kak, sebulan. dengan jadwal misalnya seminggu 3 kali. Pagi misalnya jam 8 sampai jam 10, 2 jam sesinya. Nah, jadi Abang Ai, jadi kan itu kan bisa diakses di rumah. Tuh, jadi kita kayak gitu-gitu. Itu satu contoh ya. Nanti menggunakan smartphone ya sekarang. bisa Bang Ai kembangkan sendiri lah sesuai dengan bakatnya Bang Ai. Kenapa Kan enggak, gitu. aku nih nggak pandai ngezumba. Iya. Ya nggak pandai. Cuma aku joget-joget. kalau misalnya mau ikut-ikut Iya. gitu mau kan ya. Nah. Aku karena Berarti gini, kakak kalau udah buat kan ikut ya bayar ya? Iya, iya, bayar. Iya, saya nggak sih Soalnya bayar. ya New Life Gym 300.000 tuh mahal menurut Iya. aku. Karena kayak aku kan, aku nggak akan tiap hari ngikutin kelas. Aku nge-gym aja cuma paling treadmill. Ikut kelas sekali 2 kali. Kalau misalnya ada chance dari kalau misalnya lebih murah dan dapat jadwalnya di aku, ya aku mau. Gitu. Kan gitu. Terus kakak agak yang masalah teman tadi di sini lah kita mengetahui teman yang ini ya gitu ya. Iya. Jadi walaupun notabene kita dekat dulu sama si ABC itu, kalau memang dia nggak tepat untuk ditemani saat ini ya udah nggak usah dulu ya. Kita Iya. cari teman yang betul-betul ya oke. Ini Yang kalau ada di yang tepat samping nih, kita. untuk Orang orang yang di samping orang kita yang itu yang negatif. Oke. Orang-orang yang nggak ada Seperti faedahnya. Bentar lagi kan kami nggak justru berpikir negatif. Anjay. Nah, Contohnya ini ya, ini kayak gini-gini iya, nggak usah ditemenin ya. nggak usah, cut aja. Nggak usah, karena abang nyaranin itu tetap stay at home. Badan udah kurus. Mau rapid test nanti, coronanya negatif deh. Yang positif narkoba, Udah hepatitis jumlah B, dijahit ya Allah, Cai. HIV. Cai, Ya udah cai, coba jualin cai. aja, coba aja tes. Iya, iya. Karena kan kalau menurut aku kayak kakak kan mutual friend-nya kan banyak ya. Kalau kami ini apalah ya kan. Mutual friend ini aja kalau kakak kan dari polisi Udah sana, coba, polisi sebenarnya udah coba sih. coba untuk- usaha. Udah coba, Kurang tapi memang usaha mungkin. ya mungkin gini, bukan nggak sabar, tapi mungkin mikirnya di fase pertama bukan gagal, tapi loh ini kok begini hasilnya gitu, kayak kurang terima aja kali ya. Karena kakak maksudnya kurangin aja mengeluh sih.
Kakak ngeluh sih enggak. Karena deh. ngeluh itu bisa bikin stres. Kakak mudah-mudahan kalau ngeluh sih enggak, cuma kakak masih mikir. Ngelem ya. Hah? Kalau ngelem. Enggak, aku nggak ngeluh dan nggak ngelem juga. Maksudnya gini, aku mikirnya gini, aku sendiri nih, ke siapa aku ngadu? Kalau misalnya tiba-tiba dengan saat kayak gini, aku ngadu ke teman gitu kan, rasanya ya aku juga loh, ngerasain apa yang kau rasain. Kok nggak perlu ngadu? Padahal kita ngadu itu bukan ngeluh, cuma Iya. sekedar sharing Justru itu, supaya itu kita aja. bisa tahu solusi. Menurut abang itu aja udah salah statementnya. Jadi Nggak gimana, boleh gimana? feel lonely, Yes. nggak boleh. Karena Iya. dari Itu awal udah- udah nanti. Itu otomatis udah mensugesti diri kita bahwasanya kita sendiri dan orang nggak akan ada yang mau bantuin kita. Itu salah. Iya, itu kuncinya adalah satu. Yang kedua tadi, banyak-banyak bersyukur. Iya, bersyukur. Bang Ai merasa Bang Ai udah yang paling susah, udah yang paling sedih, udah yang paling nggak punya apa-apa. Oh, tunggakan banyak, cicilan banyak, aku mau bunuh diri aja lah. Salah. Jauh di bawah Bang Ai, banyak yang lebih susah. Banyak yang lebih nggak Lihat punya aja apa-apa. orang-orang yang kayak Nah, mana. jadi kalau kita kebanyakan melihat ke bawah, kebanyakan melihat orang yang nggak berpunya daripada kita akan jauh sangat lebih bersyukur. itulah yang Di kurasakan. titik kita udah bersyukur, kita tuh udah legowo, kita tuh udah tenang, kita tuh udah nggak ada lagi kekhawatiran. Oh, aku tuh begini enggak. Kita tuh udah lebih apa ya, berdamai dengan diri sendiri. Nah, Karena jadi semua kayak orang tuh punya ceritanya masing-masing, Kak. Nah, Dan geser aja ke sana Kak. Nggak apa-apa, Kak. Agak Nggak pelegat usah kan gini-gini gitu Kak. aja, nggak Karena apa-apa. kebetulan Kakak kita ini ini lebih amatiran lancar resortnya ya Kak mengatakannya ya. daripada saya. Nah, jadi gini, kemarin kakak waktu pertama-tama corona tuh udah sempat sih mau bikin kelas online dan segala-galanya gitu kan. Memang nggak sendiri, kemarin kepikiran ngajakin tim-tim kakak Iya, gitu. nggak Tapi apa-apa, memang punya kebetulan di saat corona bukan cuma kakak, tim-tim kakak juga menurut kakak stres. Menurut kakak akhirnya ketika kakak ngajak 1000 alasan yang mengakibatkan nggak jadilah Kalau ini aku semua. cara kakak kayak mana cara mereka Oh enggak, udah tempat jalan, udah tempat jalan. Open-minded. Cuman nggak ngerti lah, mungkin memang udah takdir juga. Tapi dengan kayak gini kita sharing ini mungkin bakal kakak tahu nih apa yang Iya. kakak buat Nah, ke depan. sebenarnya gini, kalau memang misalnya Bang Ai merasa oh oke, ini teman-temannya yang belum bisa diajakin gitu kan. Ya udah diri sendiri aja dulu. Niatnya kemarin ngajakin maksudnya gini loh. ibu-ibu Aku yang lebih banyak tabungannya darimu menurutku gitu Iya. kan. Juga udah ngerasa gini, Iya. tapi dirimu yang nggak mau kok. Ya maksudnya yang tabungannya nggak banyak kok nggak belum mau gitu. Nah, tapi kan kakak juga nggak bisa samain diri kakak Iya. sama orang Iya. lain. Itu dia Tetap- sih, tetap mikirnya gitu, aja. mikirnya gitu, makanya kakak ngerasa ya udahlah, kayak agak gini bener. Ya udah kakak Kasih biar aku aja yang nggak shoot kakak. enggak maksudnya Nggak apa-apa kak, aku nggak mau di shoot sebenarnya. enggak maksudnya jadinya gitu kan. Oh kakak ini udah rambut panjang sekarang. Kakak ini udah jadi rambut panjang. Tapi gini loh Iya. kak, kayak aku aja ya, aku tuh sebenarnya kalau dibilang berdampak sih enggak ya, karena dari awal pun aku nggak ada kerjaan yang pasti kayak kalian. Cuma kayak di sini kan, maksudnya yang mensupport aku pun terkena gitu. Jadi mau nggak mau aku juga kena kan, walaupun dampaknya nggak gede karena kan basically aku sama orang tuaku gitu, makan di rumah paling ya Nah mungkin untuk itu dia tadi, kebutuhan. nggak mungkin itu dia tadi gitu kan mikirnya karena kalian kan ada tempat ngadu, kayak kakak kan hidupnya sendirian, mama papa udah nggak ada, anak tunggal pula kan. Iya, cuma kayak aku kan di rumah bertiga sama mama bapakku. Sebenarnya Mereka, bukan nggak ada. iya mereka punya aktivitas Ada masing-masing aja, gitu. Jadi ini banyak sebenarnya teman-teman. Iya, tapi jujur bukan bangga-banggain di sini ya. Dari semua teman ada beberapa yang kayak ibu-ibu kakak, ibu-ibu kepolisian atau apa itu banyak lah yang support gitu kan. Tapi maksudnya dari teman-teman yang dulu memang yang di sini support dan ada untuk kita itu. Iya kak. Terus aku maksudnya cari ide gimana nih ya supaya hari-hariku tuh nggak buat aku stres. Ya udah aku kayak, oh ada Prenti kok, ada Baby kok, ada Putri kok gitu kan, atau ada Kak Popi maksudnya. Jadi kayak, oh mungkin dengan cara seperti ini bisa ngelewatin masalah-masalah kayak gini. Aku sih pernah ngerasa kayak, ih kok kayak gini kali ya gitu, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngelakuin aktivitas. Maksudnya aku pun kalau dibilang pun rezekinya rezeki harimau juga kak. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah nikmatin aja. Cuma kalau aku mikir terlalu larut, aduh kayak mana ya, nggak dapat solusi juga sih. Jadi akhirnya kayak, oh oke, aku kalau ada waktu ketemu sama orang ini, ya udah ngopi, nggak penting sebenarnya diceritakan sama orang ini. Cuma aku ngerasa good vibes aja yang datang. Akhirnya ya udah aku nggak stres gitu. Coba mikirin gitu-gitu, maksudnya hal-hal kecil sih yang membangun Ya, kita. ini dia. Jadi hampir 2 bulan ini kakak baru 4 kali keluar dengan ini. Dan yang keempat inilah mikirnya, udahlah aku udah capek stresnya. Kayaknya udah cukup 2 bulan jadi apa namanya? Bukan bipolar juga kan. Hilang arah
hilang arah aja gitu. Jadi udah cukup. Nah sekarang aku mulai menikmatin dengan aku yang sekarang ini gitu. Jadi sekiranya dulu megang uang banyak dan sekarang nggak megang uang banyak, udah. Cuman walaupun masih ada terkejutnya, tapi udah mikirnya Tapi udah. pastilah. Yang penting masih bisa hidup, masih bisa ibadah di Ramadan ya. Karena orang Yang cuek kan namanya- banyak ya kan kak. Misalnya orang beli Netflix atau beli view, cuma kan nggak bisa stuck gitu aja yang kita lakuin gitu. Nah untung aja kita memang punya kawan-kawan kak. Iya. Teman itu memang paling penting. Walaupun satu Temen dua ya? orang, iya, 1, 2 orang, 3 orang itu udah cukup sih. Asal kita kayak bisa berbagi aja. Kayak misalnya aku suntuk kali lah, ayolah keluar. Ya udah. Maksudnya kan kita tahu nih, corona ini kita nggak boleh tempat rame, kita harus social distancing, kita harus pakai masker. Yang seperti itu kita ingat diri sendiri aja. Nah kalau lagi ngumpul-ngumpul, ya udah terima aja. Tapi setelah itu maksudnya buang suntuk aja, berapa jam, 3 jam udah nyampe rumah, besok ngelakuin hal yang sama gitu aja sih kak. Jangan pernah mikir kayak mana ya, nanti hidupku kayak mana ya, mati aja enggak kan gitu. Tapi Jadi kayak baru sekarang lah kakak memang meyakini teman lama itu lebih ini ya. sampai ada kawan aku kak, perkara nggak aku chat ya, apa salah aku katanya, padahal memang karena social distancing kan, ya udah aku jumpain aja supaya nggak kayak gitu pemikirannya. Ya. Gitu. Kadang-kadang ada teman gitu ya. Ada. Oh. Itu kawan aku terjadi itu lagi juga. yang main Nggak, terjadi. handphone. Jadi kakak sempat kemarin mau janji ke teman kan, Koy. Maksudnya yaudah aku ntar ke sana Anjing. ya. Cuman kan social distancing, jadinya nggak jadi, takut gitu. Langsung nggak ada kabar juga, jadi kayak gimana. Mikirnya lagi, udahlah kita juga nggak mau mutusin silaturahim juga kan. Udahlah, yaudah dia kita. Tapi balik lagi nih, kita kan butuh support. Kok nggak nongol dari dia, support dari dia, ya udah kita positive thinking jadinya. Nah Kalau makanya kayak kami, situasi ini jadi kayak seleksi alam. Iya, betul. Seleksi alam artinya akhirnya yang benar-benar tulus dia akan tetap ada. Yang benar-benar mendukung dia akan selalu di situ. Cuman ya kitanya aja nggak pernah sadar. Nah makanya tadi aku bilang penuhi diri dengan hal-hal yang positif. Jadi jauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Yang kedua itu bersyukur, sama yang ketiga ya udah manfaatkan ini untuk ya oke, aku juga bukan orang yang berpahala, aku juga bukan orang yang religius ya kan, tapi aku sadar oke, ini momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Yes. Dah itu aja. Positifnya ke Simple, situ aja. iya, simple. Maksudnya selama ini aku sholat walaupun berjilbab ya paling kayak 3 kali sehari, 2 kali sehari. Nah sekarang setelah akhirnya di rumah aja ya 5 kali sehari. Nah setelah udah ngerasain 5 kali sehari, banyak berdialog dengan Tuhan, banyak ngobrol dengan Tuhan, dapat keterangan sendiri. Nah balik-balik lagi akhirnya self healing, menyembuhkan diri sendiri Iya. dengan cara yang lebih positif. Nah nanti dengan hal-hal yang kayak gitu, dengan sendirinya akhirnya kita muncul, oh oke, aku bisa buat ini, aku bisa buat ini, aku bisa begini. Ternyata temennya ini yang begini, temen yang begitu begini. Ternyata orang lain ada yang lebih susah, begini. Akhirnya kita dengan sendirinya kayak dikemukakan dengan banyak-banyak fakta. Nah, fakta-fakta itu mana yang bagus kita ambil, kita simpan, kita Mana serap, yang enggak, ya mana yang jangan enggak diterima. buang. Udah selesai. Kayak aku tadi kak, aku baca di online ya. Maksudnya kan aku juga nggak orang medis ya. Katanya orang yang kena positif bakal kena lagi. Rupanya orang medis bilang enggak kan. Maksudnya kan kita jadi banyak pengetahuan juga ketika kita berpikiran positif. Jangan mikir, kalaupun aku kena, aku bakal kena lagi kan gitu. Karena kita mindsetnya asik bacain yang meninggal aja. Iya Nah, kemarin itu dia kakak. iya karena aku yakin kakak Iya, kena itu gara-gara yang kamu. buat kakak stres tuh itu. Jadi karena di rumah aja kemarin nggak punya abang, nggak punya kakak, nggak punya adik, nggak punya emak, nggak punya bapak, sendiri di rumah gitu kan. Nonton handphone, Cuman nonton handphone. Instagram, beritanya selalu Yang yang mati, negatif, yang selalu mati aja yang yang meninggal. meninggal. Iya, betul, Padahal sebenarnya per hari pun yang sembuh banyak. Iya. Ya, Positif. dan baru sekarang kita maksudnya lebih mengetahui ternyata corona ini nggak mati karena coronanya aja, karena didukung penyakit lain. Dari gitu menurut survei pun ternyata penyakit corona paling rendah kan tingkat kematiannya gitu. 2% ya. Iya. Kalau untuk Serap aja yang menyikapi virusnya sendiri gitu kan, menyikapi penyakitnya sendiri. Aku nih sebagai orang yang kemarin udah pergi ke Malaysia, pulang-pulang harus karantina mandiri 2 minggu. Ya mau nggak mau kan, aku lagi orang yang nggak bisa sebenarnya di rumah, tapi ya udah, aku paksakan diriku untuk karantina mandiri 2 minggu.
2 minggu gue ngapain? 2 minggu aku ya nggak ada sih, pagi-pagi berjemur, minum vitamin, jaga kebersihan diri. Nah setelah 2 minggu terlewati dan aku merasa memang, oh bukan menyepelekan ya, bukan menyepelekan, tapi aku merasa, oh badanku ini kuat, badanku ini sehat, antibodinya ada, sistem imunnya ada, ini buatan Tuhan loh, bukan buatan Cina kan badannya. Jadi bisa menangkal virus itu gitu loh. Ya kalau alam ya, mungkin aku kemarin terpapar waktu aku di Malaysia, tapi kan aku nggak tahu nih setelah pulang aku jalani karantina 2 minggu, aku tengok bapak mama aku sehat dua-dua sampai hari ini gitu kan. Ya udah, berarti kan artinya badan kita cukup sehat, tapi kita tidak juga menyepelekan dalam artian oke, kita batasin keluar terutama ke tempat yang rame, kayak ke supermarket pun Sadar dikurangin lah, diri aja ngapain sih. iya. Apa yang dibilang pemerintah itu udah benar. Iya. Terus kayak jaga kesehatan dalam artian oke, selama ini mungkin makannya sepele ya, Indomie. Nah sekarang aku kurangin tahu tempe telur, lebih sehat toh, dan lebih murah juga sebenarnya kan. Lebih murah juga Makanya sebenarnya. tadi lah. Tuh. Nah, Aku berpikiran yang sama berarti Iya. sama kakak. Aku Nah, juga terus gitu. dari gitu ya bener-bener oke, kalau kita pun mau keluar lah kayak gini kan, akhirnya kan keluar juga lah ya. Nggak mungkin nggak keluar gitu mawas kan. diri juga. Iya, mawas diri. Kita nggak terus pergi ke nengok topeng monyet lah, atau kita Nah. pergi ke mall lah, atau pergi nonton konser lah, enggak. Terus kalau sampai rumah ya udah Berbersih diri SOP-nya sendiri. aja, baju yang dipakai ditanggalkan, ini langsung dicuci, kitanya langsung mandi, udah selesai. Jadi untuk menyikapi penyakitnya sebenarnya nggak harus juga menimbun masker sampai bertonton, hand sanitizer berbotol-botol, enggak, santai. Kau cukup menyehatkan dirimu, sehat datangnya dari pikiran. Yes, Nah, exactly. makanya sebenarnya yang paling penting satu adalah jaga kesehatan mental, otomatis kesehatan fisiknya terjaga. Yes. Itu yang aku jaga sekarang. Jadi kalau mentalnya aja udah melemah, mentalnya aja udah melempem, udah gampang dirasuki dengan hal-hal negatif, kan selalu dibilang orang itu yang mempengaruhi sistem imun. Itu yang akhirnya buat kita jadi gampang terserang penyakit. Nah akhirnya ya udah mentalnya dibenerin dulu. Cara benerin mental, berkumpul dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang happy lah gitu ya. Dan jangan ceritain orang. Iya. Terus bersyukur. Kok ini aji Iya. ya ngomongnya. Tapi kalau udah bakat pelan-pelan dikit Iya. pelan-pelan. Karena Nggak apa-apa sih sebenarnya kita ceritain orang, tapi mungkin yang Iya, yang karena real, bakat sesuatu itu kan semua untuk proses. Iya. yang Kalau real memang bakat mau menggibah ya nggak apa-apa. gibah lah selalu, tapi dengan yang real dan Dengan itu porsinya. dengan porsinya dan membuat maksudnya ada pesan moral dari gibahan itu gitu ya. Jangan malah menambah mengurang, jadinya Iya. mengadu domba ya, kimak juga. Kok malah ya weh. Beb, kita udah berapa lama Ketahuan temenan? kok bisa 2005 ya? begini kan, 2006. 2006, 14 tahun. Kita Poy 2008. masuk Dari Beb? MOS 2008 ya? Kita Dek 12 tahun. 12 tahun kita kenalan. Udah lama sih kak, cuma deketnya 3 tahunan lah. Semenjak Werewolf. Werewolf itu 3 tahun nih. Lebih ya? 2015 loh. Iyalah, dari 5 Werewolf. tahun, ini 2020 loh Dek. Oh iya. Ada 5 tahun, berarti memang teman-teman lama itu berpengaruh untuk Mana menunjukkan videonya, tapi teman-teman lama pun video nggak ada buat dia. video apa? Oh ya, nanti kita buat ya, sorry. Maksudnya itu berpengaruh juga membuktikan rasa ada dan sayang itu ya. Nah, atau choice lain untuk kakak kan orangnya entertainer ya. Kan kakak udah mulai nih untuk nge-vlog, maksudnya ya kan. Ya udah ajak aja menurut kakak yang orang-orang yang berpotensial gitu. untuk Kalau seperti itu tunggu dalam dekat-dekat ini maksudnya lagi cari modal untuk yang lebih bagus, mungkin kamera dan lain-lain. Iya, maksudnya kan itu jadi satu solusi untuk ngebuang rasa-rasa ketakutan kakak gitu kan. Karena kan takutnya gini-gini kalau misalnya kita kan ngobrol kan jadi lupa kan. Jadi video, mana tahu videonya viral, kita kan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Kak, agak pindah ya Kak, tangan pegal. Oh iya. Atau mungkin silakan ini kita pindah. udahin dulu ya. Udah. Ya, thank you ya atas apa namanya ini, wejangannya lah ya. Ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Amin. Iya.